Ya, hukumannya sih memang hanya, dengan berlapis ini 10 tahun dan dendanya, 10 miliar. Ya kita berharap nanti dari hasil pengadilan, di pengadilan bisa lebih berat. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bu Ros, kembali ke tadi penjelasan Pak Bayu ini soal pelaku yang memang tadi sepertinya cerdik juga, tapi kemudian kok pasien. Saya juga suka bingung ketika menyebut pasien, dokter juga sudah mau berbicara tadi ya. Pasien aborsi ini kita panggilnya sebagai apa? Korban atau pelaku aborsi juga sebenarnya? Kalau saya sih melihatnya ini orang yang harus dibantu dan harus diberikan sebuah pendidikan ya. Tapi ini kan penanganan akibat jadinya. Saya nggak akan ke situ deh, karena ini udah terjadi ya. Udah terjadi apapun dialah namanya, mau dia orang bodoh, mau dia orang Karena yang munafik. mohon maaf Bu Ros, saya izin. Karena ketika kita meletakkan satu definisi yang tepat di situ bagi pelaku aborsi atau pasien aborsi, maka kita tahu kan, oh akarnya ternyata perspektifnya kita salah di situ. Ya, jadi edukasi juga. Gini, iyalah edukasi. Karena bukan soal bukan soal kita hanya melihat aborsinya aja ya. Betul. Orang suami istri pun kadang-kadang belum pengen punya anak, yuk dibuat digugurin dulu karena kita pengen honeymoon, bisa kayak begitu. Jadi ini dari yang bodoh sampai yang terpinter pun bisa terjadi kayak begitu, ya kan? Atau misalnya anaknya lagi trauma, ini mau dikawinin tapi nggak ada lakinya gitu, nggak ada suaminya. Jadi gimana? Ya udahlah, dibuang aja. Apalagi kalau orang yang punya duit ya, tinggal kirim kemana habis. Itu bukan masalah nggak ngerti atau ngerti, tapi masalah moral. Dan masalah pertanggungjawaban dia sebagai perempuan, sebagai manusia gitu ya. Jadi ini menurut saya ini sudah kesalahan yang kesekian kali. Ayolah kita itu jangan terlalu sederhana melihat permasalahan ini gitu loh. Jadi harus kita mulai benar ini. Kita itu gimana caranya mendidik anak-anak kembali lagi. Gambaran besar tadi ya. Ya gitu loh. Karena ini anak-anak sudah gadget lah apalah semuanya di situ petunjuk. Dan education dari situ lebih cepat. Dan lebih menyenangkan. Apa-apa kalau nggak bagus kan lebih menyenangkan kan gitu. Jadi ini harus kita sepakati dulu. Kita itu mau ngomong apa? Kalau hanya mau ngomong marah-marah kepada si Pak Dokter ini ya nggak kelar. Setuju Pak Ya, Bu Ros, gitu setuju loh. sekali. Oke, tadi dari kekhawatiran Bu Ros gitu ya, karena kasus per kasus saja yang kita tangani begitu kan kebanyakan. Gimana Bu Ce juga melihat perilaku menyimpang ini, pasien melakukan aborsi dan lain-lain? Baik, jadi gini, kalau yang namanya tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita itu merupakan adalah suatu perbuatan atau tindakan pilihan. Dia sudah melakukan pilihan untuk mengaborsi. Secara sadar dia melakukan pilihan itu agar mencarikan permasalahan yang dihadapi. Baik itu mungkin hamil di luar nikah, karena kecelakaan, saking hotnya dia bercinta, atau tadi suami istri yang tidak ingin punya anak lagi. Itu semuanya adalah pilihan dia untuk melakukan perbuatan itu. Maka di dalam hukum, mereka itu harus diberikan hukuman sesuai dengan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada di sana disebutkan pasal 346 KUHP. Yang menyatakan bahwa seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Jadi dia memang harus dihukum, gitu loh. Nah jadi bukan hanya Pak Dokter tadi yang dihukum dengan denda sekian-sekian, tapi orang yang melakukan pilihan melakukan aborsi juga harus dihukum tanpa alasan kesehatan atau mungkin alasan kritis. Karena hukumnya itu tadi. Nah kemudian dalam hal ini dia melakukan perbuatan tersebut, saya pengen tahu juga loh data dari Pak Dokter. Dengan 1.300 sekian, itu berapa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengulang. Artinya kan kalau yang sekali nggak mungkin, pasti ada yang mengulang. Kalau sudah mengulang, orang tersebut mengulang perbuatan aborsi, berarti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Apakah dia melakukan perbuatan itu karena sengaja untuk mencari sesuatu? Kita nggak tahu. Jadi bukan hanya, jadi jangan dikatakan kasihan dia anak SMA, dia anak begini dan begitu. Itu adalah kalimat-kalimat lip service sebetulnya yang diucapkan sebagai itulah dia marketingnya seperti itu. Kalimat marketing gitu loh. Tetapi sesungguhnya permasalahan itu di mana? Lihat data itu, betulkah Pak Polisi menemukan data 1.300 itu satu kali orang melakukan? Apakah itu tidak berulang? Justru kalau berulang kita lihat tadi seperti dikatakan Bu Rosi,
memang dekadensi moral di Indonesia sudah sangat-sangat parah. Oke. Itu yang harus kita tekankan. Baik, oke, terima kasih Bu Ci. Setelah jeda saya akan langsung ke Dokter Dian karena ini kayak tugasnya Dokter Dian juga cukup panjang ya dokter. Tolong dijelaskan nanti apa resiko begitu ya dan atau bagaimanakah pilihan-pilihan ini harus dilakukan jika memang harus dilakukan ya. Ini harus diedukasi oleh tentu pemirsa Perempuan Bicara. Sesaat lagi di TV One.